Shalom, selamat siang anak-anak. Untuk materi hari ini seperti yang saya sudah infokan di grup kelas kemarin, saya akan menyampaikan materi tentang statistika. Dan untuk pembahasan kali ini, saya akan khusus menyampaikan tentang rata-rata atau mean atau X-bar. Jadi yang akan saya sampaikan hari ini sebetulnya materi kelas 12. Kenapa saya sampaikan sekarang? Karena kita akan mencicil ya, nanti kelas 12 kalian tinggal meneruskan materi. Dan untuk catatan yang lebih lengkap akan nanti saya sampaikan di kelas 12. Jadi untuk sekarang kalian cukup catat yang seperlunya aja supaya kalian minimal bisa nangkep mudeng yang saya sampaikan dan bisa mengerjakan soal latihan yang ada. Gitu ya. Jadi nanti hari ini saya akan membahas tentang dua materi. Sebelumnya saya akan kasih tahu ini dibacanya apa. Ini dibacanya adalah dibaca X-bar. Ya, ini dibacanya X-bar. Jadi kalau saya sebut rata-rata atau mean atau X-bar itu sama aja, itu sama aja, itu pengertian yang sama. Kita akan langsung masuk kepada contoh sambil saya jelasin ya. Ini jadi nanti saya akan menjelaskan tentang tiga contoh tapi dua jenis ya. Ini sebetulnya tiga contoh tapi dua jenis data. Yang pertama contoh 1 dan 2 itu adalah nanti data tunggal. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah data berkelompok. Ini saya sudah tulis contohnya beserta jawabannya karena ini harusnya nggak terlalu susah. Ini contohnya begini, tentukan mean dari data berikut dan seterusnya. Jawabannya ini X-barnya adalah jumlah datum dibagi banyak datum. Saya jelasin sebentar datum, pengertian datum itu apa. Jadi kalau misalkan ini ada bilangan seperti ini, nah ini angkanya ini 6, 4, 8, 10, 11 dan seterusnya. Ini tuh disebut datum ke-1, ini datum kedua, datum ketiga, datum keempat, datum kelima dan seterusnya. Jadi ini adalah datum. Nah, sekelompok datum ini disebutnya data. Jadi itu yang disebut datum. Ya. Oke, kita akan langsung masuk dalam perhitungan. Nih. Jadi X-bar adalah jumlah datum dibagi banyak datum. Ini angkanya semua ditambah 6, tambah 4, tambah 8. Kemudian banyak datumnya ada 7, dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7 bilangan, kita tulis dibagi 7. Ini dijumlah semua, hasilnya 56. Nanti kalau di soal latihan silahkan kalian hitung sendiri ya, karena ini contoh soal jadi langsung saya hitungkan untuk kalian. 56 dibagi 7 jadi 8. Nah inilah mean atau rata-rata atau X-bar dari data tunggal di contoh nomor 1. Oke, kita akan langsung masuk di contoh nomor 2. Ini termasuk data tunggal juga, tapi dibuat tabel. Kenapa? Ini untuk menyingkat data ya. Jadi ceritanya kalau misalkan ini X itu adalah nilai atau angka, kemudian FI adalah frekuensi. Jadi angka 5 ini frekuensinya ada berapa? Angka 10 frekuensinya ada berapa? 15, 20 ada berapa? Jadi kalau angka 5 ini frekuensi ada 4. Kalau kita buat data tunggal bisa, jadinya 5-nya 4 kali. 5, 5, 5, 5. Kemudian 10, angka 10 ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini tapi kalau kita buat sampai banyak ini terlalu panjang nanti datanya dan seterusnya. Karena itu kita menyingkat dengan cara dibuatlah tabel. Ya, seperti itu. Oke, ini cara mengerjakannya adalah, perhatikan ya, ini cara mengerjakannya adalah, ini garisnya sudah saya perpanjang, kita tulis di sebelah sini, XI dikali FI, artinya angka ini yang di sebelah kiri dikalikan dengan angka di sebelah kanan, itu frekuensinya. Kalau di sebelah ini 5 dikali 4 hasilnya 20, ini berarti 60, 15 dikali 8 itu 120 dan 20 dikali 2 itu adalah 40. Kemudian di sini kita total semua jumlahnya berapa. Untuk frekuensi ini dijumlah semua hasilnya adalah 20. Kemudian ini yang XI kali FI ditotal semua ada hasilnya 240. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusnya. Jadi dari tadi saya nggak kasih tahu rumus karena seperti biasa, saya tahu kalian kalau kalian cuma dikasih rumus tanpa contoh soal, kalian nggak akan ngerti maksudnya apa. Jadi saya tulis rumusnya di sebelah sini ya. X-bar itu rumusnya adalah sigma FI kali FI per sigma
FI. Seperti ini. Sigma, ini saya kasih keterangan di sini ya. Ya, dibaca sigma. Dibaca sigma itu artinya adalah total atau jumlah. Ini ya. Jadi sigma FI kali XI atau jumlahnya tadi sudah kita hitung yaitu 240. Terus sigma FI atau jumlah frekuensinya yaitu 20. Jadi kita tinggal langsung bagi di sini, 0 dicoret, 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Jadi rata-rata dari data tunggal di contoh nomor 2 itu hasilnya adalah 12. Mudah ya? Oke. Sekarang kita mau langsung ke contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 ini adalah data berkelompok dan ini yang diketahui di soal. Jadi nanti yang diketahui di soal hanya XI-nya, hanya nilai atau XI juga bukan XI ya, berarti nilai sama frekuensinya. Ini saya langsung ditulis di sini FI aja ya. FI itu adalah frekuensi ke I-nya itu berarti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau di sini ada angka 4 berarti ini frekuensi ke satunya itu adalah 4. Frekuensi keduanya adalah 8. Frekuensi ketiga adalah 14 dan seterusnya. Nah, bedanya data berkelompok sama data tunggal. Ini adalah kalau yang data berkelompok, nilai yang tertulis di sini adalah rentang dari rentang ya. Jadi kalau di sini nilainya 20 sampai 24. Jadi 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ada nilai dari dari angka 20 sampai 24 itu frekuensinya ada 4. Begitu. Jadi bedanya dengan yang di soal sebelumnya, di sini kita sudah tahu angkanya pasti. Angka 5 frekuensinya ada 4, angka 10 frekuensinya ada 6 dan seterusnya. Tapi kalau yang di data berkelompok ini kita nggak tahu. Yang frekuensinya ada 4 itu pokoknya angkanya dari 20 sampai 24, nggak diketahui angkanya berapa. Bedanya seperti itu. Ya, sekilas info buat kalian. Nah ini terus diketahui frekuensinya. Langkah berikutnya adalah kalian tulis di sebelah sini dulu. Kalian tulis di sebelah sini yaitu XI. Ya, XI di data berkelompok artinya adalah nilai tengah-tengahnya dari nilai yang diketahui di soal. Contoh, ini kan 20 sampai 24. Saya tulis di sini dulu ya. 20 sampai 24 berarti kan 20, 21, 22, 23, 24. Ada 5 angka di sini. Tengah-tengahnya adalah angka 22. Ya. Jadi XI-nya kita tulis di sini 22. Begitu caranya. Begitu juga dengan ini. Dari 25 sampai 29 tulis dulu. 25, 26, 27, 28, 29. Ada 5 angka. Dari 5 angka yang tertulis di sini, tengah-tengahnya adalah angka 27. Maka di sini kita tulis angka 27. Saya stop dulu sampai di sini. Ini masih ada 4 angka yang harus kita cari XI-nya. Sekarang kita perhatikan, di sini XI kita sudah ketemu dari dua rentang nilai. Kalau nilainya dari 20 sampai 24, XI-nya adalah 22. Kalau nilainya dari 25 sampai 29, XI-nya adalah 27. Artinya kamu perhatikan, ini dari 20 jadi 22 artinya ditambah 2. 25 jadi 27 artinya ditambah 2. Artinya untuk berikutnya kalian tidak usah membuat seperti ini, tapi kalian sudah ngerti polanya, semuanya tinggal ditambahkan 2 saja. Sehingga kalau di sini 30, di sini XI-nya adalah 32. Di sini berarti 37, di sini berarti 42, di sini berarti 47. Semuanya XI di sini adalah ditambah 2 dari angka yang paling depan. Begitu ya, semoga penjelasan saya bisa kalian mengerti. Sebentar, ini saya mau hapus dulu ya. Oke. Jadi ini aja. 37. Ini tadi 42 ya. Dan ini 47. Oke. Nah, sekarang saya biar di sini aja ya. Sekarang ini kita akan total
kita akan mentotal ceritanya ya. Untuk FI, untuk frekuensi ditambahin semua dari 4 sampai 2 ini totalnya adalah 50. Kemudian untuk yang X ini nggak usah ditotal dulu ya, kita garis berikutnya aja gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita mau tulis di sini yang namanya UI. Masih ada satu lagi di sini. Nah, cara menentukan UI ini dari mana? Miss, UI itu apa? Oke, dengerin dulu. Ini untuk menentukan UI itu agak ribet. Jadi ceritanya untuk menentukan UI ini kita lihat dari XI. Untuk menentukan XI kita lihat dari FI. Begitu. Jadi ini sambung menyambung. Jadi kalau salah satu ini salah semua, ini berentetan semua. Kita lihat jadi pertama dari FI ya. FI kalian lihat di sini frekuensinya, angka yang paling besar itu angka 14. Nah, jadi kita lingkari di sini. Ini 14. Setelah itu kita tarik garis ke kanan, dapatlah angka 32. Nah, begini. Nanti angka 32 ini adalah XS atau rata-rata sementara. Apa itu, Miss? Nanti akan masuk dalam rumus. Jadi cara menentukan rata-rata sementara itu ternyata dari itu ya. Dari frekuensi yang paling besar itu berapa, kemudian tarik garis ke sebelah kanan, itulah rata-rata sementara. Nah, untuk menentukan UI-nya berarti ini adalah titik patokan supaya ini jadi angka 0. Ini adalah nolnya. Ikuti dulu ya, walaupun kalian nggak ngerti. Ini angka nolnya. Nah, berarti untuk menentukan angka di atasnya dan angka di bawahnya itu mengikuti patokan dari sini. Jikalau ini angka 0, berarti angka di atasnya adalah angka sebelum angka 0 yaitu minus 1. Dan di atasnya sebelum angka min 1 yaitu min 2. Begitu ya. Kemudian angka di bawah 0 berarti angka sesudah angka 0 yaitu angka 1. Kemudian di sini 2, di sini 3. Seperti itu. Semoga kalian mengerti. Jika Miss kenapa harus seperti itu? Ya, kalian itu gak usah bertanya. Itu sejarahnya panjang lebar kali tinggi, jadi volume nanti jadinya ya. Jadi untuk menentukan UI itu seperti itu. Memang langkah-langkahnya pasti seperti itu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi untuk menentukan UI, pertama tadi kita lihat dari XI-nya. Menentukan XI kita lihat dari FI-nya. Oke, stop di FI. Di FI berarti kita lihat jumlah angka yang paling besar yaitu angka 14, dilingkari dulu. Kita tarik garis ke sebelah kanan, dilingkari angkanya. Dapatlah angka 32. Ini adalah XS, X bar S ya, atau rata-rata sementara. Dari angka 32 ini kita tarik lagi ke sebelah kanan dan ditulislah angka 0, yaitu sebagai pembatas. Pembatasnya yaitu angka 0. Anggap aja begitu, 0 itu sebagai pembatas. Jadi kalau misalkan kamu salah nentuin frekuensi, misalkan di sini, 0-nya jadi di sebelah sini, salah semuanya, ngerti ya? Nah, kalau ini kita sudah ngerti bahwa 0 adalah pembatas, berarti kita tinggal tentukan angka di atasnya, yaitu angka sebelum 0, dan kita tentukan angka di bawahnya, yaitu angka setelah 0. Begitu ya, selanjutnya. Kita mau tulis di sebelah sini adalah FI dikali UI. FI dikali UI itu berarti adalah ini 4 dikali min 2. Berarti oke, kita lanjutkan. FI dikali UI berarti 4 dikali min 2. Kita hitung di sini hasilnya adalah min 8. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini berarti 8 dikali min 1 yaitu min 8. Bawahnya 14 dikali 0 hasilnya adalah 0. Berikutnya 12 dikali 1 adalah 12. Selanjutnya 10 dikali 2, 20. Dan berikutnya 2 dikali 3 adalah 6. Dan langkah berikutnya adalah kita menjumlah dari atas ini. Min 8 tambah min 8 ditambah 0, tambah 12, tambah 20, tambah 6. Ini nanti hasilnya adalah 22. Oke, setelah itu baru kita akan masukkan ke dalam rumus. Ini saya langsung tulis sini rumusnya. Rumus min atau X bar dari data berkelompok adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali UI per
sigma Fi dikali P. Nah, inilah rumus rata-rata pada data berkelompok. Nah, ini ada satu unsur yang kamu belum tahu ya, tadi saya belum info pada kalian, P. Saya tulis di sini aja. P itu sama dengan panjang kelas. Apa itu panjang kelas? Saya ambil contoh di sini salah satu. Dari rentang nilai ini 20 sampai 24. Ya, 20 sampai 24. Itu berarti angkanya 20, 21, 22, 23, 24. Gini ya. Dari angka 20 sampai 24 itu berarti ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi P atau panjang kelas itu sama dengan 5. Jadi begitu cara menentukannya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumus. Kita mau hitung hasilnya berapa? Berarti X bar sama dengan X bar S atau rata-rata sementara. Tadi kita sudah tahu hasilnya yaitu 32. Berarti 32 ditambah sigma Fi kali UI. Sigma itu artinya adalah total. Totalnya dari Fi dikali UI, ini sudah kita hitung juga tadi yaitu 22. Tulis di sebelah sini 22. Kemudian sigma Fi atau jumlah frekuensi yaitu 50. Jadi ini kita tulis per 50 dikali P atau panjang kelasnya itu 5. Ini dikali 5. Ya. Kita tulis lagi di sini. Kemudian ini boleh diperkecil ya. Ini 50 dibagi 5 berarti 10. Ini coret lagi dibagi 2, 11, ini dibagi 25, jadi 32 ditambah 11 per 5, berarti, nah ini 11 per 5 nya kita mau buat jadi desimal, jadinya adalah 2,2, sehingga ini tinggal kita jumlah, 32 tambah 2,2 adalah 34,2. Nah, seperti itu tentang data berkelompok. Jadi ada 3 contoh soal yang tadi saya sudah sampaikan pada kalian. Contoh 1 dan 2 data tunggal, contoh yang ketiga adalah data berkelompok. Nanti soal latihannya juga ada 3, ya urutannya sama seperti ini supaya kalian tidak bingung. Silakan nanti kalian buat seperti biasa ya, seperti pertemuan kemarin dibuat di kertas, termasuk catatannya ini tolong dicatat, dibuat di kertas, kemudian silakan langsung dikirim lewat Google Classroom. Oke, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kalian. Semoga kalian bisa mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you anak-anak.